Selentingan kabar yang kudengar, Mbak Tia dikuburkan dengan cara yang tak lazim, seperti halnya mengubur bangkai binatang. Menjelang pukul 2 siang, kakek pamit mengurusi usaha keluarga. Sebelum kakek pergi semalam, beberapa raja sudah dipasang di atas semua pintu rumahku. "Erna, mau kemana kamu itu?" tanya ibu saat aku mengeluarkan vario putihku. "Pergi main, bosan di rumah terus," jawabku, seakan tak peduli dengan wajah ibu yang mulai keram karena ulahku. "Kumat bikin gara-gara terus, mending di rumah saja," kata ibu mencegah niatku yang akan kelayapan di siang hari. Kuulurkan tangan kananku pada ibu. Secara cepat ibu menyambut uluran tanganku. "Minta uang? Kok malah berjabat tangan?" sautku dengan ketus, karena aku tahu ibu sengaja pura-pura tak mengerti maksudku. "Gak punya uang," jawab ibu dengan melongos. "Bu," suara beratku saat niatku tak dikabulkannya. Ibu masuk ke dalam. Tak berapa lama ia keluar membawa jaket merahku. "Pakai jaket, awas pulang sore hari," kata ibu sambil menyodorkan jaket padaku. "Uangnya mana?" jawabku memelas lalu mengambil jaket dari uluran tangannya. "Sudah disaku jaket, kerja bikin khawatir, gak kerja minta duit," jawab ibu lalu mulai menyapu pasir dari bekas roda motorku. Meski sedikit bergidik ngeri saat ku parkirkan motorku depan rumah Yuli yang berseberangan langsung dengan rumah Pak Bambang. Mataku terus memandang ke arah rumah Pak Bambang. Sebelum meninggalnya Mbak Tia pun rumah mereka sering terbuka atau sengaja dibuka. Sekarang rumah Pak Bambang nampak sepi, bahkan seperti rumah yang ditinggalkan pemiliknya meski mereka berada di dalam rumah. "Erna," tegur Martin ibu Yuli saat melihatku di depan rumahnya. Yuli itu sebenarnya nama ibunya, sedangkan nama aslinya adalah Ella. Karena saat kecil kami saling olok-olok nama panggilan, dan aku kalah dari Ella karena namaku dipelesetkan menjadi sapi. Maka dari itu kusebut nama emaknya saat menimpali olokannya. "Ella kemana, Bu?" tanyaku pada Martin di depan pintu rumahnya. "Dia udah pergi duluan, Duk," jawab Martin mengeringkan rambut panjangnya. Wanita parubaya itu nampak habis keramas. Sebelum berpamitan pada Martin, sempat kulihat sekilas Bu Bambang menangis di kamar Mbak Tia. Karena kamar Mbak Tia di depan, dan kaca kamarnya pun menggunakan kaca putih biasa, hanya ditutupi selambu warna krim. Meski masih siang, tenguku serasa bergidik ngeri saat berlama-lama memandang ke arah rumah Mbak Tia. Kuputar cepat motorku menyusuri jalan paving di gang rumahku. Aku tahu di mana Yuli berada. Pasti dia berada di bengkel las Mas Roni, sepupuku dari ibu. Karena ibu Mas Roni adalah kakak kandung ibuku. Sesudah melewati Kapuro Gang, tinggal menyeberang jalan melewati jalan berpaving juga. Bengkel Mas Roni sudah kelihatan dari jalan utama desa. Ku pelankan laju motorku lalu parkirkan seenakku memarkirkan motorku di tengah-tengah bengkel. "Artis Jatisari udah dateng ini," kata Mbak Ita istri Mas Roni menyambut kedatanganku sambil tertawa. Masih cengeng tidak?" goda Pak Heri kepala tukang di bengkel ini. "Ya masih lah," sautku dengan cepat. "Tidak nangis tidak keren ya, Mas Roni menimpali. "Ya jelas, yang penting menangis dulu." Inilah alasan kenapa aku malas pergi bermain, karena mereka selalu mengolokku dengan kata nangisan. Mari kesini," suara Yuli yang duduk di sebelah Tiki pacarnya. Yang, lanjut Yuli, yang mulai disuapi bekal makanan Diki, kuli bengkel las Mas Roni. Jijik sekali melihat mereka bermesraan waktu istirahat makan siang di bengkel las. Yuli menyuruhku menemuinya karena ada hal yang akan dibicarakan serius. Gak bisa kayak begini," kata Yuli, sengaja mempraktekkan kemesraannya pada sang kekasih. Ia sengaja mengejekku dengan melakukan hal seperti itu.
Cici Yul, jawabku saat melihat tingkah menjijikan mereka. Semua makhluk penghuni bengkel ini tak kalah terkutuknya dengan Mbak Tia, pikirku. Udah makan belum? Tanya Bu Dena, ibu Mas Roni, dari pintu dapur rumahnya. Makan pakai apa, Bude? Tanya aku ingin tahu lauk yang dimasaknya. Sambal tomat sama tempe, jawab Bu Dena singkat, tangannya melambai ke arahku. Ibu masak tempe? Bude masak tempe? Bude kebanyakan tempe? Sautku setengah mengerutu. Manja pesek ini, kata Mbak Ita merangkulku menuju dapur rumahnya. Ujung-ujungnya meski berlaukan tempe goreng dengan sambal, aku memakannya. Mbak Ita mulai berbisik ke arahku. Mas Roni dan yang lainnya termasuk Yuli ingin mencari solusi masalah desa kami dengan menyewa dukun untuk mengakhiri teror Mbak Tia. Aku terkejut mendengar penuturan Mbak Ita. Makanan yang kukunya tertahan di mulut, sampai pergi ke dukun hanya untuk mengakhiri arwah penasaran Mbak Tia. Tanpa komentar cepat-cepat kuhabiskan makananku, lalu menuju bengkel ingin penjelasan yang lebih jelasnya. Mas Roni berbicara dengan pelan bahwa ia punya kenalan dukun yang lumayan sakti. Sore ini mereka akan pergi ke rumah dukun tersebut. Meski sebenarnya aku sama sekali tidak berminat untuk ikut, Mbak Ita dan Yuli memaksaku mati-matian. Bahkan Mas Roni yang akan minta izin pada ibuku dengan alasan mengunjungi wisata BNS di Kota Batu. Jelas saja ibu mengizinkan kami pergi, secara Mas Roni yang izin pada ibuku. Kami berenam pergi dengan minibus kepunyaan Dimas, pacar Putri. Aku, Mbak Ita, Yuli, Mas Roni, Dimas, dan Buti. Mobil terus mengarah ke selatan. Aku tahu masing-masing dari kami punya masalah yang sama, yaitu cepat-cepat ingin mengusir hantu Mbak Tia. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, tibalah kami di rumah dukun yang dimaksud Budi, teman Mas Roni. Kami dipersilahkan memasuki rumah yang kesemuanya terbuat dari papan kayu oleh wanita pemilik rumah sekaligus istri Mbah Tul dukun yang dimaksud. Tiba giliranku, wanita tua dengan rambut disanggul yang berdiri di samping pintu rumahnya menahan langkahku. Gelangnya dilepas dulu ya nak, kata wanita bernama Mbah Mik dengan senyum seperti dipaksa melihat ke arah pergelangan tangan kiriku, tempat di mana gelang rantai kecil berbahan emas putih dengan bandul kubus dadu. Aku ingat, kakek mewanti-wantiku untuk tidak pernah melepas gelang ini dari tanganku. Gelang rantai berwarna putih dengan ujung pangkalnya dililit rajah kecil buatan kakek semalam. Meski sebenarnya aku tidak pernah memakai aksesoris gelang dan lain-lain, karena mudah sekali aku menghilangkannya. Dari kecil jika ibu memakaikan anting emas atau cincin emas padaku, beberapa hari kemudian benda itu menghilang dengan sendirinya, entah waktu mandi atau waktu beraktivitas yang lain. Dan semalam kakek memberikanku gelang ini dan berpesan agar aku tak melepaskannya dalam keadaan apapun. Mendengar syarat tersebut, aku lebih memilih tidak melepaskan gelangku, meski harus menunggu di luar. Meski awalnya Yuli ingin menemaniku di luar, aku menyuruhnya ikut masuk. Nanti saat selesai, Yuli akan menceritakan semua padaku. Setelah suntuk menunggu, karena saking lamanya mereka di rumah Mbah Tul si dukun. Di perjalanan pulang, Mas Roni bercerita tentang gelangku. Mbah merasa jika kodam pelindung dari kakek yang ditaruh pada gelang yang kupakai bisa membawa malapetaka bagi Mbah Tul. Benarnya tidak ada niatan apapun dari Mbah Tul kepadaku, melainkan karena dua energi berbeda bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Gelang kamu bisa bikin rumah Mbah Tul porak-poranda, kata Yuli berbisik padaku di perjalanan pulang kami. Aku bingung tak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu hanya menghormati dan mematuhi pesan kakek. Aku dan Yuli turun di depan gang kami. Kulihat jam di gawaiku pukul 9 malam. Lampu teras depan rumahku masih menyala. Tiba-tiba Yuli berlari meninggalkanku. Karena terkejut, aku mengikutinya dari belakang.
Meski sebenarnya rumahku sudah terlewati, kakiku masih berlari mengejar Yuli. Yuli mengejar pintu depan rumahnya. Aku yang ikut panik menepuk berulang kali pundaknya sambil melihat sekeliling. Di depan rumah Yuli, rumah Mbak Tia terlihat gelap, menciptakan keangkeran tersendiri bagi yang melihatnya. Pintu rumah Yuli dibuka oleh Pak Tin. Tanpa permisi yang punya rumah, ku tarik kerah baju Yuli, aku mendahuluinya memasuki rumah. Martin tak kalah panik dari kami. Baru saja Martin mendengar kabar bahwa Cak Johan yang kerjanya menarik becak bunuh diri dengan meminum racun serangga. Mendengar penuturan ibunya, wajah Yuli pucat pasi. "Kenapa?" tanyaku yang melihat keanehan di wajahnya. Yuli nampak berpikir sejenak. Berkali-kali ia mengatur nafas. "Baru saja aku ketemu Johan berdiri di bawah pohon pisang," jawab Yuli. Keringatnya berjatuhan dengan nafas yang masih memburu. Yuli mencoba menjelaskannya padaku. Gemericik suara air dari kamar mandi rumah Yuli membuyarkan percakapan kami. Kusumpal kedua telingaku dengan selimut di kamar Yuli. Masih belum hilangkah hantu Mbak Tia, pikirku. Prah. Kami terkejut mendengar benda jatuh dari arah dapur. Keras sekali bunyi suaranya. Sunyi. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Hanya suara binatang malam yang terdengar. Gorden jendela kamar tiba-tiba bergerak, seperti diterpa angin pelan dan sangat aneh. Tak ada tanda angin masuk ke kamar waktu itu. Keringatku mulai bercucuran ketika tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Gelap, hanya bayangan kami berdua yang terlihat di kegelapan. Kami memilih diam saat itu. Ku pertajam pendengaranku. Suara ketukan itu lagi, pikirku. Tapi bukan rumah ini yang diketuk. Suara ketukan itu dari rumah depan. Yuli menoleh ke arahku. Ku tahu maksudnya, ia ingin melihat ke arah asal suara ketukan itu. Pelan Yuli merangkak di atas kasurnya. Tangannya mencoba menggapai gorden di jendelanya dengan gemetaran. Tiba-tiba suara dari arah dapur kembali terdengar. Ku sandarkan tubuhku di pojok tembok kamar. Dok, dok, dok. Aku terkejut mendengar suara ketukan pintu yang berasal dari pintu rumah Yuli saat ini. Berulang kali suara ketukan pelan terus berbunyi. Bau amis darah kembali tercium. Yuli sibuk mencari-cari sesuatu dari dalam saku celananya. Tiba-tiba suara tangisan beserta sesegukan yang amat familiar bagiku. Itu suara Mbak Tia. Pilu. Aku ikut menangis karena terhanyut mendengar tangisannya. Ku cengkram erat selimut. Kulihat Yuli berdiri kaku, memandang ke arah luar jendela. Entah apa yang dilihatnya di depan sana sebelum tak sadarkan diri di lantai kamarnya. Kututup kedua telingaku. Semakin ku dengar, semakin sakit juga sesak di dadaku. Rasa sakit yang teramat pedih seakan ikut merasakan sakit hatinya kala mendengar tangisannya. Ya Allah, ku sebut asma Allah lirih dalam tangisku. Jantungku bergetar. Tangis tak bisa kuhentikan mendengar suara kaki yang diseretnya. Semakin mendekat. Suara seretan kakinya mendekat. Mulutku tercekat, lidahku terasa keluh. Ingin sekali aku berteriak, tak ada yang bisa ku perbuat. Mataku nanar melihat ke arah jendela kamar. Bayangan yang selalu kulihat setiap malam kini berada di luar jendela, berdiri. Ia berdiri menghadap ke arahku. Sesekali badannya terhuyung pelan ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi gorden kamar tersingkap pelan ke atas. Ku telungkupkan kepalaku sambil memejamkan mata dengan erat. Aku tak ingin melihatnya. Suara azan subuh membuat hatiku lega. Kejadian yang terus berulang-ulang setiap malam. Dan yang paling mengherankan, becak Cak Johan yang semalam meninggal sekarang berada di dalam bengkel Mas Roni. Tentu saja membuat 3 pekerjanya kalang kabut berlarian. Selesai azan subuh, kubangunkan Yuli yang tidur di lantai. Yul, bangun, sudah subuh, kataku, menggoyangkan tubuh Yuli di lantai.
Hmm, aku tak habis pikir dengan tingkahnya. Bisa-bisanya Yuli pingsan lalu terlelap tidur di lantai. Ingin sekali ku tendang perutnya. Ia meninggalkan diriku yang ketakutan semalam. Entah apa yang dilihatnya semalam yang jelas sebelum ia pingsan. Yuli terlihat terkejut saat melihat ke arah rumah Mbak Tia. Setelah berpamitan pada Mak Tin dan Pak Tino, orang tua Yuli, aku pulang meninggalkan Yuli yang masih tertidur di lantai kamarnya. Terus ku coba mengingat kejadian semalam. Rasa takutku akan kedatangan Mbak Tia memang belum sepenuhnya hilang, berbeda dengan sebelumnya. Sampai pagi menjelang pun rasa takutku tak akan hilang. Berbeda dengan hari ini, yang kurasakan justru sebaliknya, semakin besar rasa penasaranku, hingga aku sendiri tak mengerti harus berbuat apa. Apa ada hal yang ingin Mbak Tia sampaikan, sehingga ia terus menampakkan wujudnya padaku? Apakah ada suatu perkara di dunia yang masih belum ia selesaikan, sehingga selalu berkentayangan setiap malam? Jika memang ada perkara di dunia yang belum ia selesaikan, kenapa tidak datang dalam mimpi Bu Bambang saja, pikirku. Kenapa harus kami, para tetangganya yang harus ia teror? Tidur di mana kamu semalam? Suara ibuku yang akan menuju musola di depan gang untuk sholat subuh berjamaah. Tidur sama Yuli, jawabku singkat. Lalu buru-buru aku memasuki rumah. Tak habis pikir rasanya, kampung yang dulunya tentram dan ramai, kini menjadi sepi menjelang malam. Tidur di rumah putih ya nak, sapa ayahku saat mengetahuiku memasuki rumah. Buru-buru kupeluk badan kekar ayahku dari belakang. Iya, kataku pelan sambil memeluknya. Jawab ayah sambil mengelus pelan tanganku yang melingkar di dadanya. Minta duit? Kataku sambil memasang wajah sedih agar ayahku mengabulkan permintaanku. Rasanya isi kepalaku penuh dengan semua masalah yang tidak pernah ku perbuat. Uang terus buat apa sih? Jawab ayah mengambil nafas panjang. Aku mau beli baju, sepatu, ke salon, jajan, dan terus refreshing. Pengen banyak, jawabku dengan semangat. Masya Allah, jawab ayah kaget mendengar semua keinginanku. Ya udah, gak jadi, kataku merajuk, mulai memasuki kamar. Lalu ku banting kuat pintu kamarku. Dan benar, ayah mengikutiku ke kamarku. Duduk di sampingku yang tidur tengkurap, ayah mengelus pelan kepalaku. Semakin ku benamkan wajahku pada bantal agar terlihat aku benar-benar merajuk. Iya, jangan suka marah. Bah, jawabku singkat dengan suara yang kubuat seperti sedang menahan tangis. Ayah membuka dompetnya, mengeluarkan 3 lembar 100 ribuan. Cukup nggak? Kata ayah padaku. Ya tidak ya, buat ke salon sudah habis, jawabku, pasang wajah melas karanya. Karena aku tahu meski ayah orang yang tegas, dia akan menuruti kemauanku. Apalagi jika aku bilang pada kakekku, ayah akan dimarahinya karena ulahku. Aku memang tidak peduli entah ada atau tidak. Yang jelas jika aku menginginkan sesuatu, aku harus mendapatkannya. Ditambah lagi hidup kami juga jauh lebih berkecukupan ketimbang keluarga lainnya. Yang kuinginkan sekarang hanya bersenang-senang, melepaskan kepenatan, meluapkan semua masalah yang muncul akibat Mbak Tia. Pukul 9 pagi, aku sudah bersiap pergi. Omelan ibuku yang dari tadi tidak berhenti tak menurunkan semangatku untuk cepat-cepat pergi. Erna, ibu berteriak ke arahku yang mulai menuntut pelan motorku. Apalagi sih bu? Jawabku kesal karena suara teriakan ibu terpaksa aku berhenti. Kamu keluar gak jaketan? Jawab ibu dengan suara mulai marah. Aku lupa kalau sebenarnya aku gampang sekali masuk angin jika berkendara tak memakai jaket. Kuambil jaket levisku pada pundak ibu sambil cengengesan kurai tangannya, lalu kecium pelan punggung tangannya.
Nanti ku bawakan mie setan, Bu, lanjutku, seraya mencium kedua pipi ibuku. Mie-nya aja, tidak usah setannya. Setiap malam sudah ada setannya, jawab ibu. Ia nampak khawatir jika ku pergi bermain terlalu jauh. Kulangkahkan kakiku ke rumah Yuli. Karena niatku siang ini bukan berbelanja. Aku sengaja meminta uang hanya untuk menambah saldo tabunganku. Karena tidak bekerja, jika waktu tanggal gajian intinya saldoku harus bertambah. Mak, Ella belum bangun ya? Sapaku saat nyelonong masuk ke rumah Yuli. Belum, bangunin saja sana. Aku tersenyum menyeringai saat memasuki kamar Yuli. Kulihat ia masih terlelap sambil memeluk guling. Kunaiki kasurnya pelan, lalu kusobek sedikit kertas. Kupelintir kecil sampai memanjang di ujungnya. Dengan hati-hati kumasukkan ujung kertas yang sudah kupelintir tadi ke dalam lubang hidung Yuli. Pelan-pelan kuputar. Yuli mulai gusar karena sensasi geli di hidungnya. Kuputar cepat pangkal kertas dengan ujung yang memasuki lubang hidungnya. Yuli bangun dengan terkejut. Berkali-kali ia bersin sambil menggosok keras hidungnya. Aku tertawa bangga atas perbuatanku padanya. Gila kamu, umpat kekesalan Yuli padaku. Tawaku semakin keras saat melihatnya bersin untuk terakhir kalinya. Coba tidur lagi, kuinjak perutmu habis ini, kataku saat mengetahui Yuli mulai merebahkan badannya kembali. 5 menit saja ya, jawab Yuli dengan suara kantuknya. 1, aku mulai memperingatinya. Yuli bangun dengan wajah kesal. Masih pagi, emangnya mau kemana sih? Tanya Yuli sambil memberi alasan. Nemuin Eva yuk, jawabku sambil memukulkan bantal ke atas kepalanya. Mandi dulu lah, kata Yuli dengan pelan. Aku sudah menarik tangannya. Tidak usah, itu aja sudah cantik kok. Kusemprotkan berkali-kali minyak wangi ke arah leher, ketiak, lalu badan serta punggungnya. Kulempar kunci motorku padanya. Aku yang nyetir? Tanya Yuli dengan heran. Jelas, aku 1 hari gak tidur gara-gara jagain kamu tidur. Kuambilkan jaket agar Yuli tak nampak seperti orang hilang. Sebelum ia sempat menyisir rambutnya, aku sudah menariknya keluar kamar. Tidak sarapan dulu kah? Kata Martin saat kami keluar. Ia tahu kami akan pergi bermain. Sarapan di luar, Mak, jawabku. Hati-hati lo ya, lanjut Martin saat kami mulai berjalan ke arah depan rumahku, tepat di mana motorku sedang terparkir. Ibu sedang menyapu lantai di depan rumah. Yuli sudah menaiki jok depan motorku. Berkali-kali ia tekankan ke arah kanan kunci motor yang telah ia masukkan. Kok tidak bisa? Tanya Yuli dengan heran, karena kunci motor tidak bisa diputar ke arah kanan. Masa sih? Kulihat kunci motor yang dimasukkan Yuli. Lah, salah kunci, goblok. Yang bodoh itu kamu, saut Yuli sambil mendorong kepalaku ke belakang. Itu adalah kunci motorku yang satunya. Di rumah ada 3 motor. 1 punya ayah dan 2 punyaku. Sementara ibuku tidak bisa menaiki motor. Karena aku lupa menaruh kunci varioku dan memang aku sendiri anaknya pelupa. Yuli mengeluarkan Satria dengan stripping warna pink kepunyaanku. Tujuanku adalah lekas menemui Eva, teman sekelas waktu SMA dulu. Eva bisa berinteraksi dengan makhluk astral. Dulu waktu di sekolah ia sering dipanggil untuk menyembuhkan siswi yang kerasukan. Kenapa mendadak kesini kamu? Tanya Eva setelah kami berdua dipersilakan masuk ke rumahnya. Aku sedikit berpikir sejenak untuk mengaturkan niatku di depannya. Iya, lebih baik bercerita di tempat yang agak santai, pikirku. Cari tempat yang nyaman aja lah. Aku mau cerita serius soalnya, jawabku, karena merasa ruang tamu rumahnya terlalu ramai dengan adik dan keluarganya. Tidak pas untuk menceritakan semua keganjilan di desa kami. Ikut aku, kata Eva yang beranjak dari duduknya.
lalu berjalan menyusuri rumahnya. Banyak sekali barang antik di rumahnya, bahkan lampu dengan hiasan kuno yang terpasang di halaman depan dan ruang tamunya, serta foto keluarga hitam putih dengan bingkai ukiran kayu berjajar rapi di atas lemari coklat tua. Kami mengikuti Eva sampai di halaman belakang rumahnya. Kami menuju gazebo di samping kolam ikan rumahnya. Di sini, tanya Eva mulai berbicara saat kami duduk, sedangkan Yuli melanjutkan tidurnya saat melihat bantal di sampingnya. Tidak apa-apa, sepertinya temanmu capek, kata Eva saat aku mulai mencubit lengan Yuli. Sebelum aku mulai bercerita, Ibu Eva mengantarkan 3 gelas sirup dingin. Aku mulai bercerita tentang arwah Mbak Tia yang setiap malam selalu datang menghantui. Tak lupa juga aku menceritakan sedetail mungkin yang kualami, mulai dari awal saat bersama Putri, melihat langsung kecelakaan Mbak Tia waktu itu. Eva menyimak semua ceritaku. Dia nampak sambil berpikir mendengar ceritaku. Gini loh orang itu matinya emang gak wajar. Terus cara nguburnya pun ngasal. Padahal orang itu pasang susuk, terang Eva. Aku terkejut saat mendengar penjelasannya. Bukannya manusia kalau sudah mati tidak ada hubungan sama dunia lagi ya? Tanya aku dengan heran. Iya, tapi berbeda dengan masalahnya Tia sekarang, jawab Eva dengan nada ragunya. Terus aku harus bagaimana? Aku sudah tidak betah dengan keadaan sekarang ini, lanjutku. Kayaknya Tia mau minta tolong kamu deh, kata Eva dengan wajah serius. Gila, kenapa harus aku? Aku tidak tahu apa-apa, jawabku menyela Eva. Ketimbang kamu terus dihantui, mau, kata Eva. Bingung aku, Pak. Stres lama-lama, kataku dengan gusar. Bantu aku kenapa, Pak? Lanjutku merengek, memasang wajah melas ke arah Eva. Masih sama aja kayak kamu, jawab Eva tersenyum ke arahku yang memasang wajah melas ke arahnya. Ayolah, Pak, kamu itu sukanya menggoda saja, kataku dengan ketus. Tidak gratis loh, jawab Eva karena wajah memelasku. Taulah, sautku asal. Meski aku sendiri belum tahu apa yang direncanakan Eva untuk membantuku, setidaknya aku tahu Eva akan membantuku. Lalu kami bergurau mengingat masa-masa sekolah dulu. Sehabis Isya kami bertiga bergegas pulang, tapi bukan pulang ke rumah, melainkan ke rumah Isna, teman desaku. Rumahnya dekat dengan bengkel Mas Roni, sebab di rumahku terpasang raja yang kakek buat. Eva menolak karena ia ingin berinteraksi langsung dengan hantu Mbak Tia. Eva memilih di rumah Isna karena dulunya Isna adalah adik kelas kami, dan juga saat ini orang tua Isna mengungsi sebab tidak betah dengan gangguan Mbak Tia setiap malamnya. Pukul 9 malam suasana desa kami sudah sangat sepi. Bahkan perdagangan bakso keliling enggan ke desa kami karena hantu Mbak Tia. Nah, tadi pagi geger karena becak Cak Johan di belakangnya Mas Roni, tanya Yuli pada Isna yang menuangkan 3 gelas teh hangat dan segelas kopi. Iya Mbak, sampai pada takut semua, jawab Isna. Ish, Eva memberi tanda untuk diam. Eva menyalakan 2 lilin diletakkan di atas tablet dengan korek apinya. Belum sempat niatku bertanya pada Isna tentang kematian Cak Johan yang secara tiba-tiba, apalagi dengan bunuh diri menegak racun serangga. Ibuku berkali-kali menelpon karena khawatir. Aku menjawab kalau malam ini tidur di rumah Isna, menemaninya karena orang tuanya ke rumah saudara. Malam semakin sunyi, tak ada tanda-tanda binatang di langit malam. Di luar angin berembus pelan menerpa dedaunan. Eva menyuruh Isna mematikan semua lampu rumahnya, tak terkecuali lampu halaman depan rumahnya. Jantungku sudah dak-dikduk sedari tadi karena hawa aneh yang tiba-tiba datang. Tia mau datang? Tanya Yuli pada kami bertiga. Kami bertiga yang dari tadi mengawasi jalan paving depan rumah Isna menoleh ke arah Yuli bersamaan.
Ngapain? Tanya Yuli lagi, karena kami serempak menoleh ke arahnya. Mbak Yul, nakut-nakutin aja, kata Isna pada Yuli. Sedangkan aku dan Eva memilih diam dengan pertanyaan Yuli. Is, kamu tidur aja dulu, perintah Eva pada Isna. Iya mbak, hawanya bikin kantuk, jawab Isna berlalu menuju kamarnya. Aku dan Yuli saling pandang. Ngantuk katanya, kata Yuli lirih padaku. Nggak tahu, jawabku, lalu memperhatikan sekeliling. Pukul 11 malam. Eva sudah duduk bersila dengan 2 lilin yang kunyalakan di depannya. Entah bermeditasi atau melakukan ritual, yang jelas Eva duduk bersila. Dengan mata terpejam, kami tidak diperbolehkan mengganggunya saat meditasi. Malam. Sangat sunyi, bahkan suara motor yang biasanya lewat sampai larut malam dari tadi tak terdengar. Suara angin yang menerpa pepohonan membuat pohon rambutan di seberang jalan mengeluarkan suara gemerisik. Itu kan becaknya Cak Johan, kata Yuli menunjuk becak tua yang biasa digunakan Cak Johan bekerja di bawah pohon rambutan. Suaraku tertahan akibat Yuli menutup mulutku rapat dengan telapak tangan kanannya. Aku terbelalak kaget. Siapa yang menaruh becak Cak Johan di bawah pohon rambutan itu? Karena sedari tadi mataku mengawasi ke sekeliling, becak itu belum di sana. Sunyi. Suara angin tiba-tiba menghilang. Malah pohon rambutan di seberang jalan itu bergoyang dengan sendirinya. Tiba-tiba tercium bunga kenanga, sangat menyengat di hidungku. Kututup hidung dan mulutku dengan masker bekasku tadi saat menyusul Eva. Kami berdua terkejut mendengar suara tangisan dari kejauhan. Tangisan ini, tangisan Batia seperti semalam. Amat pilu tangisan yang kudengar saat ini. Yuli menarik tanganku ke belakang. Kami berdua duduk bersandar di tembok. Kusandarkan kepalaku di pundak Yuli. Suara tangisan masih terdengar. Ulu hatiku sakit saat mendengarnya, seakan ikut merasakan sakit hati. Mataku tertuju pada sosok perempuan berbaju putih di depan rumah Isna. Yuli juga terlihat terkejut saat melihatnya. Wajah yang tak asing, wajah kesedihan Batia dengan raut muka pucat, memandang sayu ke arah kami. Kututup kedua telingaku saat mendengar suara tangisannya kembali. Tiba-tiba suara benda jatuh dari arah belakang. Dok, dok, dok. Suara kuku diketuk ke kaca, berserta decitan buku yang ditekan di kaca seperti sedang menggores kaca. Jantung serasa berhenti berdetak saat mataku pejamkan erat. Tenguku seperti ditiup dari belakang. Keringat kami berdua berjatuhan saat suara tangisan beserta ketukan pelan dari arah kaca. Yuli merangkak ke depan. Dengan pelan ia mencoba memperjelaskan pendengarannya akan ketukan pelan kuku yang mengetuk kaca. Aku hanya memperhatikan tingkah Yuli yang penasaran dengan suara ketukan kuku. Yuli semakin mendekat ke arah kaca. Yuli menyumpal mulutnya sendiri dengan tangannya. Ketika ia sudah dekat dengan kaca, matanya tertuju pada sosok Batia yang berjalan menyeret kakinya menuju kemari. Entah apa yang harus kulakukan saat ini. Aku berlari ke kamar mandi cepat-cepat, kubasuh wajahku dengan air wudhu. Selesai wudhu, aku sedikit tenang, lalu hendak kembali ke depan menyusul Eva dan Yuli dengan wajah pucat, karena melihat Batia menampakkan sosok hancurnya kembali. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.